Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adista Feratantia. Saya dari akuntansi B 2019. NIM saya 7211419182. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen bab pertama. Sejarah sistem informasi. Dalam kurun waktu setengah abad, komputer digital untuk tujuan umum pertama kali dipasangkan oleh organisasi bisnis. Peranti keras telah mengalami berlipat-lipat kali kenaikan kecepatan dan kapasitas, juga disertai dengan pengurangan ukuran yang sangat dramatis. Dalam waktu yang sama, aplikasi komputer juga telah mengalami evolusi. Sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi yang sangat sederhana, namun sekarang menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Evolusi peranti keras komputer. Electronic Numerical Integrator and Calculator merupakan sebuah mesin yang dapat melacak kembali komputer yang telah kita gunakan, yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh John W. Mauchly and Presper Eric, merupakan dua orang insinyur dari University of Pennsylvania. Tahun 1951, komputer pertama dipasarkan di US. Meskipun IBM bukan merupakan pembuatan literan terdepan di dalam industri, pada tahun 1950-an, IBM telah memiliki produk lini yang penuh, dan di pertengahan 1960-an, perusahaan ini merevolusikan industri komputer dengan memperkenalkan lini komputer IBM System 360. Komputer berukuran kecil, mini komputer, merupakan sistem skala kecil yang pertama dengan cepat diikuti oleh komputer yang lebih kecil lagi yang disebut dengan komputer mikro atau mikrokomputer. Ketika IBM memperkenalkan komputer mikronya yang disebut dengan personal komputer PC pada tahun 1982, baik produk IBM ini diadopsi namanya secara universal yang dengan istilah komputer pribadi. Hukum Moore. Istilah hukum Moore ini dari Jordan Moore, salah satu pendiri Intel pada tahun 1960-an. Pada awal hukum ini menyatakan bahwa kerapatannya menyimpan sirkuit terintegrasi dari chip silikon akan meningkatkan 2 kali lipat setiap tahunnya. Dampak hukum Moore akan sulit diterima oleh orang banyak. Pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikenakan oleh sistem operasi seperti Windows XP, pengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasional atas data. RAM bertindak sebagai tempat kerja, sementara CPU makin besar ruang kerjanya, maka CPU dapat menyelesaikan tugas semakin cepat. Pengantar arsitektur komunikasi. Kini komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Komputer seperti contoh komputer di rumah dapat menggunakan sebuah modem yang tersambung ke sambungan telepon Anda yang memiliki kecepatan 60.000 bit per detik, atau sambungan ke TV yang memiliki kecepatan mencapai 2 juta bit per detik. Jaringan nirkabel pada umumnya mencapai 11 juta bit per detik, tetapi bisa mencapai 54 juta bit per detik. Evaluasi di bidang aplikasi komputer.
Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik perusahaan terdiri dari sumber daya baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual terdiri dari sumber daya informasi. Ada juga dengan sistem terbuka, open system, yang berinteraksi dengan lingkungan melalui sumber daya fisik. Ada juga disebut dengan sistem tertutup, adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungan. Di dalam evaluasi bidang aplikasi komputer, ada beberapa bagian. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua, sistem informasi manajemen yang dibagi menjadi dua, yaitu peranti lunak pembuat laporan, dan yang kedua adalah model matematis. Yang ketiga, sistem kantor virtual. Yang keempat, sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang kelima, sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem virtual perusahaan adalah kombinasi dari proses manual mesin-mesin pembukuan dan sistem kartu berlubang yang memproses data. Data sendiri adalah data antara fakta dan angka yang tidak bermanfaat karena belum diolah. Sistem berbasis komputer ada 3, yaitu sistem pemrosesan data secara elektronik, sistem informasi akuntansi, dan sistem pemrosesan transaksi. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. SIM, Sistem Informasi Manajemen, ini menggunakan 2 piranti lunak, yaitu 1 piranti lunak pembuat laporan dan 2 model matematis. Yang pertama, piranti lunak pembuat laporan yang menghasilkan laporan secara berkala maupun laporan khusus. Sedangkan model matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Sistem kantor virtual. Teknologi komputer telah diterapkan pada tugas-tugas kantor. Berikut adalah aplikasi pengolah data, yaitu yang pertama email, voicemail, conference audio, conference video, conference komputer, dan fax. Namun kini mereka biasanya disebut dengan sistem produktivitas pribadi. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan ini dicetuskan oleh G. Anthony dan Michael. Keduanya merupakan profesor MIT. Mereka meyakini bahwa sistem pengambilan keputusan ini untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan Grover merupakan kemampuan dukungan keputusan kelompok yang melalui perangkat lunak berorientasi pada kelompok. Sedangkan DSS sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Sistem perencanaan daya perusahaan. Suatu sistem perencanaan daya perusahaan (ERP) adalah sistem komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam berbasis keseluruhan organisasi. Penggunaan sistem informasi. Penggunaan sistem pertama kali untuk para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Yang pertama, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang kedua, tahapan-tahapan pemecahan masalah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.